Annyeonghaseyo Yorobunulke, balik lagi di channel Sajam. Jadi di video kali ini, setelah sekian lama akhirnya hari ini saya bakalan update tentang COVID-19 di Korea Selatan guys. Jadi hari ini tanggal 1 Mei adalah 100 hari semenjak Korea Selatan pertama kali terkonfirmasi COVID-19. Oke, jadi saya akan flashback secara obrol 100 hari ini perkembangannya di Korea Selatan bagaimana. Oke, jadi daripada lama-lama kita langsung mulai ya. Jadi pertama kali kasus COVID-19 di Korea Selatan ini pada tanggal 20 Januari ya. Dia adalah warga negara Cina yang datang dari Wuhan ke Korea Selatan, dan dia ketahuan di airport dan akhirnya dia ditangkap dan dikarantina. Setelah itu sebulan pertama di Korea Selatan yang terinfeksi virus corona hanya 30 orang yang positif COVID-19, dan kebanyakan itu dari luar negeri ya, terutama orang Korea yang tinggal di luar kemudian masuk kembali ke Korea. Kemudian setelah itu ada juga yang positif dari luar kayak Singapura, Thailand, dan Jepang, pokoknya sebagainya. Waktu itu Korea Selatan langsung fokus dengan orang-orang yang terinfeksi corona itu pergi kemana aja, dilacak menggunakan misalnya kayak GPS dari HP orang tersebut, dan dilacak dengan kartu kredit. Jadi orang itu habis pergi kemana, belanja kemana, habis dari mana gitu kan. Jadi dia melacak dengan tempat-tempat yang didatengin langsung sama orang yang terinfeksi virus corona tersebut. Tanggal 20 Januari sampai 16 Februari telah terkonfirmasi 30 kasus orang yang terinfeksi virus corona guys. Dan terjadinya tanggal 17 Februari pasien ke-31 yang berusia kira-kira 61 tahun, seorang perempuan ya, itu terkonfirmasi positif COVID-19 dan pertama kalinya di kota Daegu. Dan lebih parah lagi adalah dia adalah umat dari gereja Shincheonji. Setelah dilacak, sebenarnya orang itu pergi kemana, ternyata mengejutkan banget guys. Dia udah pergi ke acara pernikahan, ke tempat-tempat gereja, pokoknya keramaian udah banyak banget dia pergi. Pada akhirnya guys, pemerintah Korea Selatan dengan cepat langsung melakukan pemeriksaan untuk umat gereja Shincheonji yang ada di Daegu guys. Boom, tiba-tiba banyak banget kasus yang bermunculan setelah pasien nomor 31 guys. Dan pada masa itu Korea menjadi negara kedua terbanyak COVID-19 setelah Cina. Peaknya itu tanggal 29 Februari. Dalam satu hari Korea menambah sekitar 900 orang lebih yang terinfeksi virus corona. Nah, banyak sih yang nanya mengenai tentang pasien ke-31. Sekarang bagaimana sih kondisinya? Masih hidup atau enggak gitu? Dan saya mengonfirmasikan pasien ke nomor 31 sekarang ini udah sembuh ya. Udah sehat dan sekarang udah keluar dari rumah sakit. Dia itu sebenarnya keluar dari rumah sakit tanggal 24 April guys. Dia ini keluar dari rumah sakit setelah 67 hari dirawat di rumah sakit tersebut ya. Dipikir-pikir itu sangat panjang guys ya, dibanding sama pasien-pasien yang lain yang cuman 2 minggu, 3 minggu. Dan katanya nih guys, biaya rumah sakitnya aja dia kurang lebih habis 30 juta won guys. Sekitar
400 jutaan. Jadi pemerintah Korea Selatan seperti pemerintah Indonesia yang terinfeksi virus corona itu biaya ditanggung oleh pemerintah. Banyak juga suara nih untuk pasien 31 itu, banyak yang bilang kalau pasien kayak gitu tuh nggak berhak ya untuk dapat tanggungan dari pemerintah karena dia memang membantu dalam penyebaran virus corona. Oke, jadi kita kembali ke cerita di awal. Jadi saya hari ini mau update perkembangan COVID-19 di Korea Selatan. Dimulai dari 20 Januari pasien pertama ya, kasus pertama di Korea Selatan. Terus ada tanggal 18 Februari itu penyebaran umat Shincheonji. Itu yang saya ceritakan tadi, yang pasien nomor 31 guys. Lanjut di sebelahnya ini ada di tanggal 4 Maret. Jadi pasien menambah sekitar 5.328 ya. Langsung loncat ke 3 April. Ini gila ya, langsung 10.000 orang yang terinfeksi corona. Terus terakhir ada di tanggal 26 April ya, yang mencapai total 10.720 orang yang terinfeksi virus corona, mencapai 200 kematian. Terbilang cukup sedikit ya kematiannya. Dan kasus positif yang berhubungan dengan gereja Shincheonji itu mencapai 5.000 orang guys. Bayangkan, gara-gara pasien nomor 31. Oke, jadi sekarang untuk tanggal 1 Mei mengonfirmasi orang yang terinfeksi virus corona itu 10.752 orang, yang sembuh 8.854, dan yang dalam isolasi itu 1.654, kematiannya 244 orang, dan total yang udah diperiksa oleh Korea Selatan itu 5.990 orang, dan yang positif 10.752 orang guys. Oke, jadi tingkat kematian di Korea Selatan itu sangat rendah ya. Dan pada hari ini guys, kabar gembira pokoknya, yang tadinya per hari nambah sampai 500-900 orang terinfeksi corona, akhir-akhir ini perharinya cuma nambah 10 orang, 5 orang. Pokoknya udah mulai stabil lah. Bahkan kalau sampai lihat vlogku yang satunya itu, saya vlog di luar itu mulai stabil ya. Aktivitasnya kayak pedagang kaki lima udah mulai buka, dan pokoknya udah bagus untuk berpergian ya. Untuk pengen tahu lebih lanjut pasien nomor 31 guys, ada di channelnya Kevin ya. Ini yang saya taruh di sebelah. Di situ lengkap, kalian tengok aja. Dan kabar buruknya sekarang guys, Korea mengecap merah ya untuk Indonesia. Jadi sekarang yang dari Indonesia ke Korea itu benar-benar pemeriksaannya ketat ya. Ini nggak cuman hoax. Dan saya mau cerita, pada bulan lalu teman saya pulang dari Korea menuju Indonesia. Sebelum COVID-19 menyerang Indonesia, dia pulang karena dia ada keperluan mendadak, jadi harus pulang. Dan setelah selesai masalahnya, dia mau balik ke sini, pas banget COVID-19 menyerang Indonesia. Jadi bos kita nggak mau ngambil resiko, jadi dia stay home dulu di rumah. Dan pada akhirnya
lama kelamaan malah Indonesia makin memburuk ya. Aslinya teman saya dari bulan ini harusnya udah di sini, tapi ini belum guys, karena emang Indonesia sekarang makin memburuk. Mungkin bulan-bulan ini dia bakalan kesini dan dia bakal di karantina ya di sini. Udah disiapin sama bosnya juga, kemarin udah kita beresin. Mungkin nanti bakalan aku bikin vlog ya di tempat karantina teman saya sendiri. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun sampean berada, tetap waspada, tetap menggunakan masker. Intinya jangan sampai menganggap remeh ya, karena di sini udah banyak banget kejadian yang kayak gitu. Bahkan saya walaupun di sini udah mulai stabil, saya kemana-mana selalu menggunakan masker guys, karena mencegah adanya COVID-19 dan jangan sampai kita membantu dalam penyebaran COVID-19. Harapan saya di Indonesia kedepannya bakal menjadi lebih baik dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa, apalagi ini bulan Ramadan kan. Semoga lebaran udah hilang COVID-19 nya, dan pokoknya di semua negara lah semoga lekas sembuh, membaik. Oke, jadi video kali ini kayak gitu guys. The next bakalan aku buat video untuk tempat karantina teman saya sendiri guys, karena saya agak badannya nggak enak guys, jadi jelasinnya juga, bikin vlognya juga agak gimana guys ya. Oke, dimaklumin lah. Oke, makasih yang udah nonton guys ya. Jangan lupa share ke teman-teman biar teman-teman nambah waspada tentang COVID-19. Oke, semoga puasanya lancar. Makasih yang udah nonton. Ketemu lagi di vlog berikutnya guys ya.